Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak solih dan solihah semuanya? Baik ya. Bagaimana hari ini? Apakah sudah siap mendengarkan tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah, sudah siap semuanya ya. Baik Ananda Soleh semuanya, yuk kita sama-sama mendengarkan tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Man nabiyuka? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir Allah ciptakan ke muka bumi ini. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi kita semuanya ya. Nabi umat Islam adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mempunyai ayah dan ibu. Ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Kakeknya Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib bin Hashim. Nabi Muhammad adalah berasal dari kabilah Quraisy yang terkenal dengan kemuliaan dan kebangsawanannya. Rasulullah dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Coba anak soleh dan solehah, adakah yang tahu Mekah itu di mana? Mekah itu ternyata jaraknya antara Indonesia dan Mekah itu jaraknya sangat jauh sekali. Jadi ketika kita mau menempuh perjalanan dari Indonesia ke Mekah, itu harus menggunakan pesawat biar cepat sampai karena jaraknya sangat jauh sekali ya Ananda. Nah, saat melahirkan ibunya Nabi Muhammad bernama Aminah ditolong oleh Sifah bintu Amr. Lalu Rasulullah diasuhlah oleh Ummu Aiman bekas budak ayahnya. Ayahnya Nabi Muhammad bernama siapa ya tadi? Ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah. Kemudian setelah dilahirkan, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyusunya tidak hanya kepada ibunya saja, akan tetapi dia disusui juga oleh Suwaibah budak Abu Lahab dan juga Halimah bintu Abdullah bin Al-Haris. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam asuhan dan penyusuan Halimah, terjadilah peristiwa pembelahan dada. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengah bermain bersama anak yang lain. Tiba-tiba datang malaikat Jibril yang langsung membaringkannya dan membelah dadanya. Jibril mengambil segumpal darah darinya seraya berkata, "Ini bagian setan pada dirimu." Nah, setelah itu Jibril mencucinya dengan air Zam-Zam. Kemudian Jibril mengembalikan jantung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke tempat semula. Nah, melihat kejadian itu, teman-teman bermain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mendatangi Halimah dan dia bercerita tentang Nabi, bahwa Nabi Muhammad itu dibunuh. Nah, akhirnya beramai-ramailah mereka mencari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Aku benar-benar melihat bekas jahitan di bagian dada Nabi," ujar Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah, setelah kejadian itu, Halimah merasa khawatir atas keselamatan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Halimah memutuskan untuk mengembalikannya kepada ibunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama siapa? Bernama Aminah. Kemudian suatu hari Aminah membawa anaknya ke
Madinah. Mereka menetap di Madinah selama sebulan. Kemudian bersama Abdul Muthalib dan Ummu Aiman, Aminah pun pulang ke Mekah dengan membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setibanya mereka di daerah Al-Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah, Aminah mengalami sakit yang menyebabkan meninggal di sana. Abdul Muthalib menguburkan anaknya di daerah Al-Abwa antara Mekah dan Madinah. Jadilah saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak yatim yang sebelumnya ayahnya bernama Abdullah juga telah meninggal di Madinah sebelum Muhammad dilahirkan. Nah, setelah yatim piatu pada usia 6 tahunan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diasuhlah oleh kakeknya. Kakeknya bernama siapa ya anak soleh? Kakeknya Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib, yang mana saat itu Abdul Muthalib sangat menyayangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaannya pada cucunya bahkan sangat melebihi kasihnya pada anak dan cucu yang lainnya. Namun 2 tahun kemudian si kakek pun meninggal saat Nabi berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diasuhlah oleh pamannya yang bernama siapa ya pamannya Nabi Muhammad? Abu Thalib. Nah, setelah dewasa akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulailah bekerja menggembalakan kambing. Nabi Shallallahu juga bisa berdagang. Dalam perdagangannya, Nabi selalu bersikap jujur dan menjual dengan harga yang sangat murah sehingga dagangannya pun selalu laris. Pada masa itu di Mekah terdapatlah seorang janda yang kaya raya yang bernama Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah radhiyallahu an adalah seorang wanita bangsawan yang sangat cantik jelita. Saat mendengar cerita tentang kejujuran seorang laki-laki yang bernama Muhammad, akhirnya Khadijah pun memintanya untuk bekerja kepadanya. Maka mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja sebagai pegawai Khadijah radhiyallahu an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa dagangan Khadijah ke Syam dengan ditemani pembantu Khadijah radhiyallahu an bernama Maisyarah. Dari perdagangan itu, Nabi membawa untung yang sangat banyak. Tentunya hal ini membuat Khadijah sangat senang dengan hasil yang diperolehnya. Nah, sejak mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Khadijah pun sangat terkesan dengan kepribadiannya yang sangat mulia. Tanpa disadari, Khadijah radhiyallahu an terpikat oleh kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Khadijah menyuruh temannya Nafisah untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuka jalan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminang Khadijah radhiyallahu an. Kemudian niat baik itu akhirnya disampaikanlah antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, setelah mencapai kesepakatan antara Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, beserta Nabi Muhammad, akhirnya mereka pun melamarlah Khadijah
radhiyallahu an dengan mas kawin berupa 20 ekor onta ternyata ya. Masya Allah, dengan 20 ekor onta anak soleh. Jadi Nabi pun memberikan mas kawin kepada Khadijah dengan 20 ekor onta. Nah, saat itu Nabi menikahi Khadijah pada usia 25 tahun. Sementara Khadijah berusia 40 tahun. Baiklah Ananda Soleh dan Solehah, untuk kisah Nabi Muhammad SAW dicukupkan sekian. Insya Allah di pekan depan kita lanjutkan dengan bagian kedua kisah Nabi Muhammad SAW. Bu Dede mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.